Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edukasi Vokasi bersama saya Rizaldi. Ya, terima kasih sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian, buat mahasiswa saya, buat rekan-rekan yang telah menyaksikan channel Edukasi Vokasi ini, dan bagi yang juga telah mensubscribe channel ini ya, memberikan like di masing-masing video, kemudian memberikan komentar-komentar, kemudian juga memberikan motivasi untuk agar saya lebih semangat untuk membuat video di channel Edukasi Vokasi ini. Saya ucapkan terima kasih karena kemarin juga ada di salah satu video saya yang membahas tentang Excel. Alhamdulillah 2 hari views-nya juga sudah mulai meningkat. Mudah-mudahan video kali ini juga lebih bermanfaat lagi buat teman-teman sekalian dan juga makin banyak peminat untuk menontonnya. Oke, seperti biasa, video kali ini ya saya akan melanjutkan materi masih di keluarganya Microsoft Office. Ya, kita lanjutkan di part ketiga, Office Access ya, Microsoft Office Access. Di part ketiga ini kita akan membahas tentang pembuatan form. Di video pertama dan kedua, kemarin kita sudah mulai membahas tentang perkenalan akses itu apa dan mempelajarinya. Kemudian di video kedua, kita juga sudah mulai membahas tentang relasi. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian juga tidak lupa dengan videonya di channel, bisa kalian lihat di channel Edukasi Vokasi ini ya, video-video part pertama dan keduanya. Nah, sekarang kita langsung saja kita akan membahas tentang pembuatan form, tapi terlebih dahulu untuk mereview pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, kita akan membuat terlebih dahulu database yang baru ya. Kita akan membuat database yang baru agar teman-teman juga refresh ya. Ini sederhana aja membuat database-nya. Mudah-mudahan masih ingat ya teman-teman sekalian. Kita buka aksesnya, kemudian klik blank database, kemudian kita beri nama database-nya itu adalah toko buku, toko_buku. Kemudian kita arahkan filenya itu di file kita ini ya, di sini toko buku. Oke, langsung kita create. Nah, di sini saya akan karena tadi saya mengatakan ini akan mereview sedikit, kita akan membutuhkan 2 buah tabel dari database toko buku ini, dan kemudian nanti kita akan merelasikannya ya, kita akan merelasikannya. Tabel pertama kita akan membuat tabel data underscore buku ya. Nah, data underscore buku kita akan merefer atau melihat referensi dari materi kita yang minggu lalu ya. Di sini ada tabel buku ya. Kemudian ada juga yang namanya tabel penerbit. Nah, di minggu lalu saya pernah menampilkan tentang ini ya. Nah, di latihan di sini, di materi ini, di modul ini, untuk pertama sekali, jika kita awal-awal untuk belajar membuat database dan tabel, otomatis kita harus mengetahui dulu isi field-nya, ya, sesuai nama field-nya, kemudian ada tipe data sudah dibahas di pertemuan di video episode pertama, ya, tipe data, kemudian field name-nya. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan, kemudian kita tinggal isi record-nya untuk ke dalam masing-masing field name-nya. Nah, akan tetapi, jika teman-teman sekalian nanti tidak menemui yang namanya hal pertama kali itu seperti ini, ya, properti dari tabelnya, dan kita hanya langsung menemukan yang namanya tabel yang sudah ada isinya, itu sebenarnya mempermudah kita ya. Jadi kita tahu, oh, nama fieldnya apa, dan bisa kita sesuaikan untuk pengisian tipe datanya. Contohnya seperti ini. Ini adalah, kita anggap ini adalah tabel bukunya, kemudian ini tabel penerbit, tabel kedua. Berarti kita
tinggal menyesuaikan isinya ini untuk kita buat sebagai properti. Berarti kita hitung ada 6 field yang akan kita isi. Berarti ada field ISBN, field judul, pengarang, penerbit, dan tahun serta harga. Gitu ya. Jadi sebentar. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan saja ini ya. Sekarang kita masuk ke sini. Yang pertama sekali ini field name-nya kita ganti jadi ISBN. Nah, nanti tipe data kita ubah ISBN, terus kemudian judul, pengarang, penerbit, tahun, harga. Ya, judul buku, pengarang, penerbit, tahun, harga. Nah, gini ya. Nah, untuk ISBN, kita perhatikan di sini, karena isinya sudah ada, dan angkanya itu random atau acak, kita kasih tipe datanya boleh number, atau boleh juga kita pukul rata short text. Oke, lebih mudah kita buat short text semua ya. Kemudian, di sini ada judul, pengarang, penerbit, tahun, harga. Nah, untuk tahun boleh kita buat short text, untuk harga kita ganti menjadi currency. Agar nanti lihat perbedaannya. Short text dengan currency itu apa? Tapi sudah pasti nanti currency itu menampilkan currency mata uang ya, mata uang dari harga yang sudah kita tampilkan. Nah, sekarang tinggal kita tentukan field size-nya. Ya, seperti biasa. Untuk ISBN, field size-nya kita batasin misalkan 15 di bagian sini. Kemudian judul buku, field size-nya kita batasin jadi 30 misalkan. Kemudian pengarang kita buat 15. Penerbitnya kita bikin 25. Tahunnya kita bikin tahun itu 4 saja. Karena memang paling panjang 4 ya. Currency. Oke. Nah, untuk mengingatkan teman-teman sekalian, field size itu sebagai pembatas dari isi atau record si field name-nya. Dari si field-nya atau kolomnya. Jadi kalau seandainya kita mau menuliskan ISBN itu mungkin paling panjang 10 digit. Ya, kita batasin misalkan jadi 10, jadi digit ke-11 nanti nggak akan muncul. Nah, itu pembatasnya. Pengertian sederhananya seperti itu. Oke, ini sudah selesai dalam pembuatan data buku. Ya, tabel buku tinggal kita save, kemudian kita masuk ke data sheet view. Nah, di sini tadi currency sudah ada rupiahnya otomatis ya. Tinggal kita isikan ya. Tinggal kita isikan ya, supaya cepat kita copy saja ya. Tinggal isikannya seperti ini. Judul buku ya. Kemudian ini pengarang, ini it's not a copy ya. Yanto, Oracle, oke, penerbit informatika. Oh, ini tadi ada salah kali. Oh, ID ya. Ini harusnya kita gunakan yang ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita ubah. Sini ya, 2006. Kita ubah 85.000. Ada kesalahan tadi ya, 85.000. Oke. Nah, ini kita jika terjadi kesalahan seperti tadi kan harusnya ID penerbit bukan penerbit ya. Bisa kita ubah ya. Klik kanan, pilih design view. Di sini kita ganti jadi ID penerbit. Nah, oke. Kita save view lagi. Nah, ini kita ganti. Nah, kita ganti jadi ini nanti ya, BG Informatika ya, Informatika BG 001. Oh. Oke. Oke, kemudian kita pakai yang ini aja terus ya, yang kedua ya. Kemudian kita buat di sini,
Pemrograman Java. Bentar ya. Culong. Itu tadi kalau muncul culong tadi itu jangan bingung ya. Itu culong tuh berarti dia lewat batas dari field size tadi. Sering tuh kejadian. Kadang ada teman-teman mungkin ada yang baru-baru mengenal, bingung, wah kenapa nih gitu. Jangan panik ya. Kuncinya kalau ada error di Office ini, jangan panik, baca saja dulu karena kan error itu dia memberikan informasi bahwasanya oh di bagian sini salahnya. Cuman mungkin yang membuat kita bingung errornya itu dengan menggunakan bahasa Inggris kalau di Office karena memang kan yang nyiptain kan bukan orang Asia atau bukan orang Indonesia gitu ya. Nggak masalah, tinggal kita artikan saja. Mudah kok, kalau English for Computer itu mudah diartikan. Ya, jadi satu persatu kata juga bisa kita artikan. Oke, sedikit lagi. Jangan bingung ya, saya memang cepat-cepat gini ya, biar tidak kelamaan. Eric Freeman, NY01. Dia karena copy satu-satu ini dia. The tag is too long to be edit. Kenapa? Karena kan ini tahun hanya 4 field size-nya. Sedangkan mungkin saya tercopy saya yang NY ini. Jadi seperti itu dia. Ini saya lupa copy. Copy baru bisa. 500.000. Salah. Itu agak pernah. Oke, the last but not least, tidak tercopy ternyata pakai keyboard. Harus pakai mouse. Bisa nggak sih? Nggak bisa. Harus pakai mouse. Copy. Wow. Why? Terlalu panjang ya pengarangnya ya? Oh iya. Widodo Budi Harto. Emang pengarang? Cek ya. Widodo Budi Harto. Wow. Terlalu panjang ya. Kalau kayak gini kejadiannya, jangan khawatir. Tinggal kita tambahkan saja field size-nya, teman-teman ya. Tadi judul buku, kayaknya tadi juga 30 terlalu pendek. Ya udah kita bikin aja 50. Pengarangnya 15, kita bikin 30. Nggak masalah. Yang penting kita paham cara memperbaikinya. Ini ya. Kita tambah ini 2005 bisa. Set. Bisa ya. Kayak ini juga tadi nih. Data meaning head first design pattern. Nah, ini dia. Kan patternnya hilang. Oracle SQL and PL SQL. Nah, hilang nih. Kan pemrograman Java data meaning. Oke, aman ya. Tinggal ini Budi Harto. Oke. IG 2005 45.000. Oke. Clear, satu tabel kelar. Tinggal kita buat tabel satu lagi, pilih menu create ya, jangan lupa. Kemudian table, kita desain view, masukkan tabel penerbit. Oke.
Nah, di tabel penerbit ini juga kita masukkan sesuai modul ya di sini. Ya, ada ID penerbit, penerbit, kota, dan telepon. Ada 4 field. Nah, kita masukkan ID penerbit. Ya, kita buat di sini short text saja. Penerbit, kota, dan telepon. Penerbit, kota, telepon. Kita boleh perhatikan di sini ya, sesuaikan. Nanti seandainya kita mau merelasikan, menghubungkan, kita harus menyesuaikan antara nama kolom atau nama fieldnya dan field size-nya juga. Ya, ini tadi saya lupa pakai huruf besar aja biar selaras gitu ya. Penerbit. Nama. Tadi pakai nama nggak ya? Oh, nggak ada. Penerbit saja. Bisa nama penerbit, kota, tab gitu aja ya. Tinggal kita sesuaikan ID penerbit, kita cek di sini. ID penerbit short text 25. Nah, kita sesuaikan dong. Sini 25. Field size-nya. Nama penerbit kita buat 50. Nah, karena nggak ada yang sama ya. Di awal juga nggak sama. Oke, kota kita buat 20. Dan telepon kita bisa buat 12. Anggap ini nomor handphone. Gitu ya. Oke, oh ya, jangan lupa ya, ID penerbit ini dibuat primary key dan di sini ISBN juga primary key ya. Selanjutnya design view, tinggal kita isi deh. Ya, di sini ada kita sesuaikan BG, oops, BG sih. BG Informatika, kemudian Bandung, teleponnya, nah ini dia. Nggak nyambung cuy. Nah, oke. Lanjut, YG. Wow, nggak bisa di copy. Ctrl C ya. Andi offset. Oke. Base-nya bisa. Jogja. Wah, asli nggak bisa di copy. Pakai Ctrl C nggak bisa. Ya, sedikit lagi ya, teman-teman. Sabar. Buat formnya nanti mudah sekali ya. Gampang banget nanti. Tinggal kita gunakan menu yang namanya form wizard. Nah, ya, belajar awalnya kita bikin form wizard. Nanti juga video selanjutnya kita bisa menggunakannya pakai blank menu form. Ya, tenang saja. Oke, jelas. Clear. Oke ya. Tinggal sudah selesai, buku dan penerbit sudah clear. Tinggal kita buat relasinya. Kita close, database tools, ya, kemudian relationship, blok semua kita add. Masih ingat ya di video sebelumnya, ya, yang menghubungkan antar tabel ini adalah primary key dan foreign key. Kita lihat di salah satu tabel itu memiliki 2 buah primary key, yang satu tugasnya primary key, yang satu lagi tugasnya atau statusnya adalah foreign key. Berarti itu adalah data buku. Kemudian tinggal kita tarikkan primary key yang ada di tabel penerbit ke foreign key yang ada di data buku. Klik. Nah, jangan lupa di checklist atau centang enforce referential integrity. Klik create.
Oke, jadi dia status dari relationship dua tabel ini adalah one to many. Satu penerbit, banyak buku yang dicetaknya. Ya, semoga teman-teman masih ingat ya. Tinggal kita buktikan, kemudian kita save, close, kita buka tabel penerbitnya. Oke, sudah berhasil. Ini muncullah masing-masing satu kode, satu ID penerbit memiliki beberapa buku yang dicetak. Oke, sudah selesai di data buku dan tabel penerbit, kita close, kemudian langsung masuk ke tujuan dari video ini adalah membuat formnya. Ya, kita akan membuat form, kita close dulu, dengan menggunakan menu create, ya, dengan menggunakan menu create, kemudian kita pilih form wizard. Di sini ada banyak pilihan, ada form blank, ya, kemudian ada form design, ada form berdasarkan bawaan dari si akses, ya. Tapi sekarang yang kita gunakan adalah form wizard. Nah, kita klik form wizard, ya. Form wizard ini fungsinya tadi seperti yang saya sebutkan di awal. Form wizard ini membuat kita menjadi mudah dalam pembuatan form berdasarkan tabel yang sudah tersedia. Jadi tinggal klik aja, next, 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 finish, gitu ya. Cuman kita juga harus tahu dalam pendesainnya juga kita bisa mendesain secara manual dan kita bisa memilih mana field yang mau ditampilkan, mana yang tidak, gitu ya. Nah, kali ini saya akan menggunakan semua field akan kita tampilkan. Di sini ada tabel atau query ya yang tersedia, ada data buku dan ada tabel penerbit. Kita buat form untuk data buku dulu yang banyakkan ya. Kemudian di sini ada dua buah fields, yang sebelah kiri ada available, yang tersedia fieldnya apa saja, dan yang ini sebelah kanan itu adalah selected fields. Berarti field mana yang mau kita tampilkan atau mau kita gunakan dari field yang available ini, yang tersedia. Nah, untuk pertama video ini ya, kita gunakan aja semua. Jadi kita pilih tanda panah yang dua di bawah. Semua kita pindahkan ke kanan, kemudian kita klik next. Nah, untuk di bagian kedua, ada yang namanya form wizard. Form wizard ini, ada yang namanya form layout. Form layout ini adalah tampilan dari form yang mau kita buat. Ya, desainnya mau bagaimana? Kalau defaultnya itu ada columnar, kemudian selain itu juga ada tabular, ada datasheet, dan justify. Kalau untuk form wizard ini, ya kita gunakan yang default saja. Nanti bisa kita edit-edit. Kita pilih columnar, dia bentuknya seperti kolom. Selanjutnya kita next, ya. Baru di sini ada title dari form yang mau kita buat. Nah, di sini kita ubah dong, jangan sesuai dengan nama tabel ya. Kita buat di sini form buku. Oke. Baru karena ini sudah step yang terakhir, di sini ada pertanyaan dia, do you want to open the form or modify the form design after kita close yang namanya form wizard ini. Jadi disuruhnya kita mau close, kita buka langsung hasilnya atau mau kita modify. Nah, kalau untuk pertama ini ya kita langsung buka aja hasilnya bagaimana gitu ya. Kita open information-nya, nanti bisa kita modify. Kita klik finish, langsung muncul dia kebuka. Nah, ini hasil dari form berdasarkan tabel data buku. Jadi ini kalau misalnya di akses 2007 ke atas, di sini sudah ada tombol next di bawah untuk melihat record, next record. Nah, recordnya sudah ada nih, ada 6 data. Gini ya, tapi kecil banget. Biasanya orang juga banyak yang, di mana sih mau melihat data yang ada? Nah, di sini kan ada nih one of 5 kata dia. Data pertama dari 5 data. Sini ada banyak. Oke. Nah, ini tampilan hasil akhir dari form wizard yang sudah kita gunakan. Nah, bagaimana caranya mau kita modifikasi dengan menambahkan button atau tombol yang berfungsi untuk menambah data, kemudian menghapus data, kemudian kita bisa melihat data. Ya. Nah, biasanya tombol-tombol yang kita butuhkan itu ada tambah data, hapus data, kemudian edit juga bisa edit ya.
atau bisa juga kita buat close form gitu ya. Nah, kita buat saja. Sekarang kita pilih yang namanya ya view, design view, sama seperti pembuatan tabel tadi ya. Di sini kita buat klik menu home, kemudian view, design view. Nah, ini tampilan modifying si tabel si formnya ya, untuk memodify si form. Nah, ada 3 bagian untuk dalam form ini. Yang pertama bagian header, yang kedua detail, dan yang terakhir itu footer. Ya, standar dalam pembuatan form itu ya memang harus ada header, ada detail, dan ada footer gitu ya. Biasa kalau untuk header itu adalah bagian dari pembuatan title-nya, bisa ada juga yang bisa membuat menampilkan time ya, time atau date gitu ya. Nah, kalau untuk detail ini isi dari form tersebut. Nah, sekarang kita akan mau menambahkan button ya. Button di sini, oh satu lagi tadi ada button print, bisa untuk mencetak laporan. Kita akan menambahkan button di bagian sini, di bagian detail. Nah, button itu kita bisa menggunakan menu kontrol ya. Di sini ada nih yang bentuknya ada XXX kotak ya. Ini bisa kita klik ya, kita klik, kemudian kita klik di bagian detail, klik tahan, tarik. Nah, ya, tahan tarik, gedein sesuai dengan mau seberapa besar button yang mau kita buat. Kemudian begitu kita lepas, muncul nanti ada comment button wizard. Nah, disinilah kita tentukan si button yang mau kita buat ini apa fungsinya. Dan kita juga bisa mengedit tampilan dari button itu mau tulisan atau mau icon atau gambar. Oke, sekarang saya akan memilih yang namanya add new record. Jadi di sini ada dua menu, ada bagian kategori dan ada bagian action. Kategori apa yang kita pilih, nanti actionnya berbeda masing-masing kategori. Nah, di bagian kategori saya mau di sini mau saya bikin tombol tambah data gitu ya. Berarti kalau tambah data kita memilih record operation. Nah, di record operation ini nanti ada 6 action-nya. Fungsinya apa record operation ini? Fungsinya yang pertama, add new record, ada delete record, duplicate, print record, save record, dan undo record. Nah, kita pilih yang namanya add new record terlebih dahulu untuk menambahkan data ya. Kemudian kita next. Nah, di sini ada 2 pilihan. Do you want text or picture the button, kata dia. Jadi, buttonnya ini mau bisa kita buat tampilan gambar atau teks. Nah, saran saya untuk kita sebagai pemula, teman-teman yang masih baru mengenal akses, saran saya gunakan saja teks agar lebih mempermudah yang mempermudah orang yang menggunakan form dari akses kita. Kita buat teks ya, kemudian kita buat di sini namanya tambah data. Kalau mau bahasa Indonesia ya tambah data aja gitu ya. Kemudian kita klik next, dan yang terakhir di sini ada komen 13 kata dia. Nah, ini bagi teman-teman atau kita yang paham yang namanya coding atau query untuk bahasa pemrograman komputer, ya biasanya penamaan ini sebagai penamaan variabel. Jadi agar mempermudah kita nanti ke depannya misalkan aplikasi ini nanti mau dikembangkan menjadi executable, jadi jangan biarkan variabelnya ini dengan menggunakan default name. Ini komen 13 ini adalah default name-nya. Jadi saran saya buat saja variabel kita sendiri cmd add. Cmd add ini berarti adalah khusus untuk variabel tombol tambah data, atau bisa kita buat btn langsung atau button gitu ya. btn add. Nah, ini button berarti ya. Oke, kalau sudah langsung kita finish. Jadilah dia di sini tambah data. Oke, tambah data kita buktikan ya, kita buktikan dengan cara klik, kita buktikan fungsi tambah data ini ya. Klik form view. Nah, di sini sudah ada ya. Tinggal kita next-kan dulu kan yang ini kosong ya.
Kita tambahlah 1111112 judul buku misalkan akses 2019 karena akses saya ini 2019 ya. Kemudian pengarang, wah nama saya aja dulu ya kan. Kemudian ID-nya kita pakai BG 001 ya, karena tadi informatika. Tahun 2020 harganya kita bikin 100.000. Tambah. Sekarang kalau sudah, kita klik tambah data. Oke, hilang dia. Kita cek di data ke-6. Nah, sudah ada deh nama kita. Data ke-6 ya. Nah, sudah masuk ya. Kita save dulu. Untuk membuktikannya, ini si data Rizaldi Khair tadi ini masuk ke database nggak ya? Kita cek di data buku atau di tabel penerbit. Kita cek di tabel penerbit bahwasanya informatika ada mencetak buku ini enggak ya, karena tadi pakai BG 001. Kita cek di BG 001. Ah, masuk ternyata. Ternyata si informatika sudah mencetak buku baru yaitu Akses 2019, karangannya si Rizaldi Khair, dan harganya sudah ada di tahun 2020. Masuk ya. Ternyata tombol dari form buku tadi sudah berhasil kita buat ya untuk fungsinya menambahkan data. Itu tambah data. Sekarang kita masukkan satu lagi yaitu hapus data. Kalau sudah ada tambah berarti kita bisa menghapus data. Ya. Tombol button lagi ya atau button, tombol atau button boleh. Kemudian kita pilih lagi record operation, kemudian delete record. Next, caranya sama. Kita bikin hapus data. Next. Nah, ini tadi ya. btn del delete. Finish. Oke. Kita buktikan lagi. View. Kita mau menghapus. Oh, punya si Rizaldi tadi tuh produk gagal misalnya. Kita hapus dulu deh. Ini ya. Kita pilih ini, kita hapus. Nah, you are about to delete one record, kata dia. If you click yes, you want to able to undo this. Okay. Are you sure want to delete this record? Yes, kita oke kan. Oke, sekarang kita cek lagi. Kita save. Cek data tabel penerbitnya. Sudah delete di sini tulisannya. Gimana Pak, kok ada tulisan delete? Ya memang udah terdelete. Cara ngilanginnya tinggal refresh aja. Refresh, tekan F5, hilang dia. Datanya memang sudah terdelete. Ya. Oke, itu untuk membuat tambah data dan hapus data. Mungkin untuk yang lain, ya, untuk yang lain, tombol-tombol yang lain, fungsinya sudah seperti itu, tinggal kita berkreasi. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Sebentar. Oke. Nah, video kita kali ini sampai di sini dulu untuk sampai ke form. Di next ke video episode keempat ya akan saya lanjutkan dari form sampai ke record. Mudah-mudahan nanti di pembahasan tentang edukasi tentang akses ini bisa sampai membuat satu aplikasi yang executable. Seperti ada beberapa teman saya yang menanyakan bagaimana cara membuat aplikasi dari akses terus Excel juga seperti itu. Hal-hal yang sederhana saja. Mudah-mudahan apa yang bisa saya lakukan ini dan apa yang sudah saya buat bermanfaat bagi teman-teman. Dan untuk teman-teman yang merasa video ini berguna, silahkan share ke semua orang. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, mudah-mudahan jadi penyemangat saya untuk membuat video-video selanjutnya. Saya akhirin dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Masih di channel Edukasi Vokasi bersama Rizaldi.